Iya, selamat pagi rekan Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Kembali di pagi hari ini rekan Jati, kita membahas terkait episode kedua ya. Dimana kalau pekan kemarin Anda sempat mendengarkan tentang sebenarnya kenali AMPK. Apa AMPK? Anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan hari ini bagaimana upaya perlindungan anak dan juga peran masyarakat serta kasus di Aceh terkait dari anak yang memerlukan perlindungan khusus. Dan masih bersama saya Putri Osjohan menemani Anda tentunya sampai nanti tuntas rekan Jati di pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Dan saya tidak sendiri di pagi hari ini rekan Jati, sudah hadir tamu saya yang ini juga pakar lah ya. Pakar dari segala hal ya. Ada kita panggil aja lah ya Bang Bambang Febriandi Wibowo. Assalamualaikum Bang Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Beng Beng aja. Tapi kalau gaulnya Bembeng ya. Iya, gaulnya Beng Bembeng. Dan beliau juga sebagai konsultan nasional di Child Protection UNICEF Indonesia ya. Iya betul. Ya belum ganti ya Bang? Belum masih. Nah Bang Bembeng udah berapa hari di Banda Aceh? Di Banda Aceh udah awal tahun kemarin. Udah hampir mau di. Iya, kamu tahu aja. Ya? Nah, Pak Memeng ini rekan Jati saat ini juga lumayan sibuk. Apalagi nih kita baru-baru ini dengan keadaan kondisi bencana ya, Bang. Iya, betul. Dan sebelum bencana kemarin di 26 November, padahal kita sudah menyusun ada beberapa pelatihan ya, terkait tentang bagaimana siaga bencana, kemudian sistem koordinasi dan segala macam yang dilakukan. Ternyata pada saat itu juga momen bencana ada. Iya betul ya. Iya, pas momennya tuh pas banget pas waktu kita pelatihan itu. Gitu. Terakhir tuh 26-27 ya. Iya, dan betul. Sempat ada gempa juga ya. Ya gempa dan kita dievakuasi ke masalah siangnya itu. Wah ingat aja Putri. Dan hari ini rekan Jati Bang Bembeng juga salah satu mitra ya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. Dan hari ini rekan Jati bicara tentang upaya perlindungan anak, bahkan juga peran masyarakat dan salah satunya juga stakeholder yang saat ini menjadi mitra DP3A. Ini menjadi hal yang paling penting sebenarnya, peran tim dari Bang Bembeng juga lah ya dalam hal ini. Nah kalau boleh tahu nih Bang Bembeng, sebenarnya kan AMPK ini juga baru saat ini ya masyarakat kita memahami ya, bahkan juga ada masyarakat kita yang menganggap bahwa apalagi nih ya AMPK ya. Kemarin juga sempat kita membahas bahwa ternyata ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, dari pendengar Jati FM yang baru memahami AMPK itu apa, dan ini juga terkait dari beberapa regulasi ya, regulasi utama yang mengatur AMPK. Itu juga ada regulasi dasar perlindungan anak pada di nomor 23 tahun 2002, kemudian juga Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 yang kemudian perubahan dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. Dan ini di pasal 59 dan juga 59A itu mengatur tentang anak yang memerlukan perlindungan khusus. Nah, sebenarnya Bang Bembeng, kenapa perlindungan anak ini menjadi urusan kita semua gitu ya? Bahkan juga setiap pertanyaan dari kasus-kasus anak yang kita terima itu kan masyarakat menganggap bahwa ini urusan dinas nih, urusan pemerintah gitu ya. Tiba-tiba ada yang muncul misalnya lembaga internasional yang memang mengatur untuk keamanan dan pelindungan anak ini, salah satunya UNICEF. Bahkan pada saat habis tsunami itu kan UNICEF juga hadir ya. Banyak beberapa lembaga internasional lainnya selain UNICEF juga hadir di sini. Nah, kenapa ini menjadi poin penting atau ini menjadi salah satu prioritas yang dilakukan oleh teman-teman UNICEF, Bang? Silakan. Iya, terima kasih Kak Putri. Memang keberadaan UNICEF di tahun terakhir ini lebih kepada untuk penguatan sistem layanan perlindungan anak ya, tapi lebih kepada ke sistem layanan perlindungan anak, karena sebelumnya 4 tahun sebelumnya sudah banyak variasi dan berbagai macam kegiatan. Nah, ini adalah lanjutan untuk memastikan
aspek perlindungan anak itu terpenuhi dan bisa untuk dijadikan semacam role model ke depannya bagaimana nanti pemerintah memainkan kewenangannya berdasarkan undang-undang dan regulasi yang ada. Nah, terkait anak ya kita sudah paham ya, karena anak ini adalah masa depan kita, generasi yang akan melanjutkan pembangunan ini dan juga merupakan adalah bagian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan ke kita gitu. Jadi dari undang-undang yang dan regulasi yang tadi Kak Putri bacakan itu kemudian oleh pemerintah itu dijewantahkan, lebih dikonkretkan lagi dalam bentuk PP gitu. Kalau nggak salah itu PP-nya PP nomor 7821 ya, tentang perlindungan khusus anak gitu. Jadi memang banyak regulasi nih. Jadi kita harus benar-benar lihat kembali gitu loh nomor-nomornya. Tapi yang penting itu adalah substansinya. Jadi substansi dari PKA ini perlindungan khusus anak karena untuk mewadahi dan mengakomodir beberapa kebutuhan anak yang tidak bisa terlindungi terkait dengan aspek-aspek yang tidak khusus gitu. Nah, kekhususan ini diperlukan karena memang ada beberapa perlindungan yang tidak bisa disegerakan, diberikan layanan secara general. Misalnya di AMPK ini kan kalau nggak salah itu ada 15 jenis ya. Nah, salah satu yang kita jalani sekarang ini adalah anak dalam situasi gawat darurat, yaitu bencana alam seperti itu. Nah, itu kan tidak bisa kita intervensi dengan standar normal, dengan kaidah-kaidah normal. Jadi harus ada standar respon tanggap darurat. Makanya yang dibutuhkan itu adalah waktu kita training kemarin, mungkin Putri sudah di hari terakhir itu datang melihat dan mengikuti bahwasanya ada hal-hal yang harus segera kita lakukan dengan segera dan cepat karena terkait dengan keselamatan nyawa, keselamatan hidup dari si anak-anak tadi. Makanya harus ada istilah tidak ada namanya siaga tapi sudah harus tanggap darurat gitu loh. Jadi itu yang melatar belakangi kenapa perlindungan khusus itu ada seperti itu. Jadi tidak bisa diselesaikan secara hal-hal yang sifatnya as usual, business as usual itu tidak bisa. Jadi harus segera dan dia harus menjadi skala prioritas apapun karena the best interest of the child itu makin makin tinggi posisinya dalam hal-hal yang seperti ini gitu mungkin. Dan hal yang menarik dari AMPK ini kan ada 15 kategori ya Bang Bembeng. Kita ngambil satu lah kategori anak dalam situasi darurat. Ada konflik sosial, kemudian juga ada bencana. Nah, hari ini kita juga menyadari bahwa Aceh menjadi salah satu letak yang strategis dengan rawan bencana. Artinya ya siapapun bencana kan nggak bisa milih ya. Iya. Dia mau ngejar lansia atau dia mau ngejar anak aja nggak bisa. Semuanya tuh dibabat habis gitu ya. Nah, bicara tentang anak ini kan menjadi kondisi yang paling rentan ya. Dan mereka begitu berisiko gitu. Nah, melihat kondisi di bencana saat ini, apalagi nih Bang Bembeng mungkin juga menerima segala informasi terkait dari teman-teman yang berada di lapangan gitu ya. Ini bagaimana cara melindungi si anak ini dari situasi bencana yang kita tahu pasti trauma udah ada. Kemudian namanya juga anak-anak kalau udah dikasih permainan itu akan kembali senang gitu ya. Tapi kita nggak tahu nih traumanya itu akan melekat berapa lama gitu. Nah, ketika di lapangan apa yang bisa kita lakukan nih Bang Bembeng untuk mengecilkan lah rasa kekhawatiran, ketakutan gitu ya. Itu belum lagi yang mungkin kita data nanti dapatnya ada yang nggak ada lagi orang tuanya atau dia sedang menunggu nih hilangnya kemana gitu ya. Ini seperti apa nih Bang Bembeng? Iya, jadi saya juga baru paham ketika waktu UNICEF memberikan dukungan terhadap pemerintah provinsi terkait dengan kegiatan dia yang terakhir untuk di Provinsi Aceh itu adalah child protection in emergency bahasa kita kemarin itu. Jadi perlindungan anak dalam situasi gawat darurat tapi khususnya dalam bencana alam. Nah, sebelum saya menjawab ke sana ada beberapa hal memang fakta yang memang harus menjadi perhatian kita. Ternyata Aceh itu belum mempunyai rencana contingency plan terhadap kerawanan bencana yang ada. Contoh hal yang terjadi di tahun 2004 itu gempa dan tsunami, ternyata itu masih draft.
Nah, ini juga menjadi PR besar bagi kita karena setiap jenis kerawanan dan setiap jenis bencana itu harus sudah punya kontingensi. Nah, muncul lagi ini kontingensi kalau orang bilang itu adalah banjir bandang. Nah, sebenarnya ini bukan banjir bandang, tapi ini adalah badai siklon. Nah, jadi kita penting juga untuk membuat nanti ke depan bagaimana kontingensi itu sifat dari badai siklon. Karena badai siklon ini berbeda dengan bencana-bencana gempa bumi, kemudian tektonik, kemudian dan yang lainnya. Nah, dilihat kalau dari bencana dan yang dari badai siklon ini kita bisa melihat kan bahwasanya seharusnya ini bisa mengurangi dampak yang lebih besar terhadap kelompok-kelompok rentan dan masyarakat karena kan dia bisa diprediksi, beda sama gempa kita nggak ngerti, makanya gempa itu nggak ada early warning system. Ini harus hijau, nih kuning, siaga, nggak ada, tiba-tiba dah getar aja teng gitu. Nah, kalau badai siklon kan ada, ini sudah mulai nih perubahan angin, perubahan cuaca, harusnya bisa diprediksi. Tapi kemarin kegagalan kita bersama, kita kebobolan untuk early warning system sehingga tiba-tiba ada yang jam 9 malam, ada yang jam 10 malam, ada yang dini hari itu sudah diterjang sama banjir bandang gitu kan, karena daya tampung alam kita, ekosistem kita udah nggak kuat. Nah, sifat dari badai siklon dan akibat yang dibuatnya itu adalah peristiwa traumatis yang semua orang kaget pasti ya. Jadi ini peristiwa traumatis yang membuat orang shock, kaget, dan ini juga pasti akan mengganggu secara semua aspek terganggu, sosial, ekonomi, budaya, psikologis dan segala macam. Nah, jadi siapa yang paling rentan yang seperti Kak Putih sebutkan tadi, memang ada anak, kemudian lansia, perempuan, ibu, dan kemudian ibu hamil, dan ini terbukti mereka lah yang banyak yang menjadi korban dari bencana ini. Nah, langkah apa sih kalau sudah kejadian gini? Nah, yang terjadi kayak begini biasanya di dalam emergensi itu tidak memakai norma-norma development ya. Jadi harus diskusi, rapat dulu, kita harus cepat-cepatnya. Itu keputusan harus cepatnya komando, nggak ada lagi sifatnya itu garis terputus-putus. Makanya ada namanya pos komando. Memang komando caranya. Jadi siap aja, ya kerjakan, jangan ada pertanyaan harus kenapa, karena kita semua dianggap sudah tahu dengan prinsip-prinsip penanganan bencana. Apa itu? Kita harus menjunjung tinggi kemanusiaan. Artinya yang kita tolong ini adalah manusia, bukan seorang binatang. Jadi harkat dan martabat dia harus kita tolong. Misalnya apa? Hindari kekerasan ketika dan pelecehan ketika terjadi gerakan movement, pergerakan untuk dalam evakuasi itu kan perpindahan, terjadi perpindahan ya, dari tempat mereka hanyut, dari tempat mereka terdampak, dari tempat mereka bencana dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Nah, biasanya yang banyak sering terjadi itu adalah ketika pemindahan proses evakuasi ini yang tidak perspektif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Contoh misalnya, kalau ini kan yang paling sering kan kalau di kita kan di perempuan misalnya masalah aurat gitu ya. Nah, banyak kawan-kawan kita itu yang ada di lapangan itu ya alhamdulillahnya sudah paham bagaimana cara menolong terkait dengan aspek-aspek kemanusiaan. Nah, perempuan misalnya yang basah yang macam kadang mereka tutupin supaya tidak menjadi pandangan anak. Kemudian anak bagaimana? Nah, pastikan anak ini berada pada lingkungan yang aman dan orang-orang yang aman sehingga tidak terpisah. Kalau dia terpisah dari orang tuanya, nah kita harus bisa ada tahu siapa yang menjadi pendamping sementara gitu kan. Kalau di kita kan ada anak yang tidak terdampingi oleh orang tua karena terpisah seperti itu kan gitu loh. Nah, itu hal-hal penting, prinsip-prinsip penting keamanan dan martabat, dignity itu menjadi hal prinsip yang nggak bisa di zero toleran kalau masalah itu gitu loh. Jadi buat teman-teman nanti yang ingin merescue lagi atau kan masih ada yang yang ada di proses pencarian, dan penting juga untuk kawan-kawan yang akan bangun di dapur umum, kemudian yang akan bangun WOS, kemudian di sektor perlindungan, pendidikan segala macam. Ya, prinsip dignity dan martabat menghargai nilai-nilai martabat manusia dan penghargaan dan penghormatan terhadap kepentingan terbaik anak itu harus menjadi prioritas utama. Apapun keputusan kita itu adalah demi kepentingan terbaik anak gitu. Dan benar kayak kata Bang Pimbeng ya, kita nggak bisa membawa development di situ. Nggak bisa.
nggak bisa terlalu mengikuti rapat sebentar-bentar karena memang kita Rap- harus cepat. Rapat itu untuk operasi, Iya, tapi ketika rapat tidak ada action sama operasi aja itu ya. sama aja. Mhm. Itu saya paling tidak suka kalau ada rapat terus tiba-tiba nggak ada operasinya. Jadi kalau kita rapat itu memang untuk sudah merencanakan operasi tanggap daruratnya. Tapi kalau habis rapat tidak terjadi, ini berarti apa ya, ada yang salah dengan kita. Benar. Dan memang saya lihat saya kan berinteraksi dengan berbagai macam nih level, baik pemerintah, HSO, NGO. Kita kekurangan sumber daya memang. Jadi agak susah memang ketika yang belum paham banget terkait dengan emergensi, itu cara mindset, Iya. cara pandangnya dalam menjalankan operasi tangkap darurat ini beda gitu. Maka saya sering mengatakan saya tidak menyatakan salah, cuma saat ini tempatnya bukan untuk di emergensi gitu loh. Itu bisa kita lakukan kalau kita pada tahap development yang sudah normal, yang sudah banyak space waktu kita untuk diskusi, kemudian untuk bisa mencari sisi lain yang mana lebih baik. Yang ini yang lebih baik itu adalah warga selamat, semua anak bisa selamat, dan kelompok rentan bisa kita selamatkan kehidupannya, dan mereka bisa berpindah ke tempat dengan dengan rasa penghormatan yang terbaik kepada aspek kemanusiaan seperti itu gitu loh. Karena jangan sampai nanti mereka dieksploitasi kan, seperti itu. Jangan-jangan bisa juga terjadi trafficking. Benar-benar. Karena kasus trafficking dalam proses perpindahan dalam proses dari wilayah bencana ke lokasi Itu yang justru lebih lebih aman, besar ya. itu lebih besar. Karena ketika orang mengalami peristiwa traumatis itu belum tentu orang trauma. Jadi peristiwa traumatis itu adalah suatu peristiwa yang membuat shock orang itu dan masyarakat lah gitu, kayak kecelakaan, tiba-tiba jatuh pesawat atau gimana gitu. Jadi shock dia itu, dan itu yang membuat dia tidak bisa yang bekerja itu adalah amigdalanya dia. Iya. Nah, ketika amigdalanya terlalu kuat, prefrontal cortexnya, proses berpikirnya itu tidak jalan. Yang penting dia mode survive. Ya udah, dia akan melihat, oh ini orangnya baik, udah ikut saja seperti itu. Padahal bisa jadi ada kesempitan orang, karena kita tidak tahu di dalam setiap musibah pasti ada yang baik dan ada yang buruk gitu. Nah, itu yang kita waspadai. Makanya UNICEF perannya saat ini adalah melakukan kampanye terkait dengan aspek-aspek perlindungan terhadap anak. Misalnya jika anak mengalami kebingungan, terpisah dari keluarga, itu harus dikasih, kita memberikan nomor-nomor kontak misalnya yang mereka jangkau dan kawan-kawan yang lain. Nah, nomor-nomor itu sudah banyak dibagi di subcluster atau di grup-grup untuk bisa disosialisasikan. Nah, kebutuhannya saat ini adalah tidak hanya melalui media juga ternyata dalam kebencanaan, karena aspek listrik, sinyal. Itu yang terpenting juga, kita akan coba print nanti itu. Bener. Di print out, kita tempelkan semua di posko-posko utama, kemudian di dapur umum, kemudian tempat pengungsian terkait dengan informasi-informasi penting ini, sehingga itu seolah-olah kayak CCTV. Jadi ketika ada orang datang, oh ternyata nih sudah ada orang yang masuk kemari ini mengawasi dan melindungi anak-anak. Karena itu kan semacam simbol kami ada di sini nih, gitu. Jadi yang ingin bermain-main terkait dengan isu trafficking mungkin akan berpikir dua kali untuk bisa masuk ke lokasi-lokasi tersebut. Iya, ada telepon masuk nih, Bang Bembeng, kita angkat dulu di kesempatan siang hari ini. Iya, halo. Halo. Iya, dengan siapa di mana nih, Pak? Halo. Halo. Oh, Pak Andre di Penayung, Bu. Oh ya, baik Pak Andre. Silakan Pak Andre, mau nanya apa nih Pak Andre? Kita tahu kan lagi kondisi yang kayak ini nih. Saya mau bertanya tentang, kebetulan ini kan tentang perlindungan anak ya. Benar. Oke. Ini apa sebenarnya penyebab penanganan di kamp pengungsian itu berjalan lambat? Apakah karena kendala koordinasi, administrasi, keterbatasan petugas, atau faktor lapangan lainnya? Nah, melihat kondisi tersebut, solusi apa yang bisa dilakukan oleh keluarga agar anak-anak tidak menjadi korban di kamp pengungsian? Apa langkah-langkah pencegahan yang paling pentingnya, dan bagaimana peran orang tua sehingga bisa meminimalisir agar tidak terjadi
hal yang tidak kita inginkan. Itu aja. Baik Pak Andre, terima kasih ya Oke. Pak Andre. Pak Andre di mana nih Pak Andre? Ya, di Penayung, Bu. Oh Penayung, baik. Terima kasih Pak Andre. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, terkait penanganan ya, Mbak Memeng. Ini emang menjadi dilema juga, Iya. dilema juga sebenarnya ya. Nah, dirimu tahu banyak lah. Iya lah ya. Iya. Karena kita ini ya segmennya Mitra. satu mitra Satu nih, mitra, gitu, iya, satu mitra gitu dengan ya. BP3A, Ah. dengan pemerintah. Dan sebenarnya juga tidak menginginkan lambat sebenarnya, gitu ya. Tidak. Sama-sama tidak menginginkan lambat, Iya. gitu ya. Cuman kan kondisi di lapangan ya, dan mungkin Mbak Memeng bisa lah. Pak Andre ini luar biasa pertanyaannya. Jadi Ada jebakan Batman ya. ada jebakan Batman. Tapi senang. Iya. Artinya itu menjadi itu. Makasih banyak Pak Andre ya, yang di Penayung, dan itu memang yang menjadi PR kita Pak Andre. Tapi saya akan berusaha jawab secara pengalaman dan tupoksi dan apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi kita mengerti gapnya di mana ini. Jadi yang sudah dilakukan saat itu adalah memang Pak Andre, dalam kegiatan kebencanaan ini adalah aktivasi dulu. Jadi aktivasi apa? Tanggap darurat, karena itu yang menentukan kita bergerak apa enggak. Kan kemarin Mu'alim kan ngebuatnya itu masih declare ya, declare secara jasa perbal. Nah, ketika declare itu kita lagi pelatihan tuh dengan beberapa dengan narasumber dari BPBA dan Dinas Sosial. Nah, kita bertiga itu di ruang makan itu diskusi. Ini harus cepat ini, biar Pak Mu'alim sudah langsung buat surat tanggap darurat. Nah, akhirnya itulah keluarlah siangnya itu jadi gitu. Jadi yang paling terpenting itulah dalam konteks normanya, strukturnya itu harus ada tanggap darurat, itu yang pertama. Nah, yang kedua yang paling terpenting juga tuh adalah melakukan respons cepatnya gitu. Jadi mengapa melakukan respons cepatnya? Karena kita ingin mengurangi resiko terjadi dampak kehilangan nyawa dari masyarakat akibat banjir bandang. Makanya di hari tanggal 25, 26 itu beberapa teman-teman yang ada di BPBA dan juga yang ada di Dinas Sosial sudah melakukan distribusi logistik tuh dan rescue. Jadi karena saya tahunya itu di tanggal 27 Kang Yayan itu yang akan menjadi narasumber kita itu untuk di dalam kebencanaan itu agak terlambat datang karena baru balik dari PD Jaya gitu. Jadi itu dia. Nah, jadi ada mekanisme. Jadi kalau dalam kebencanaan itu ada mekanisme namanya klaster nasional. Jadi Kelasnas Perlindungan dan Kelasnas Pengungsian dan Pelindungan. Jadi itu yang paling terpenting itu adalah semua sektor yang bergerak di bidang pelindungan dan penanganan itu dikelompokkan untuk bisa berkoordinasi. Misalnya saya di UNICEF ini dengan membantu untuk ke pemerintah nasional di Indonesia khususnya di Aceh ini mengaktifasi namanya subcluster pelindungan anak gitu loh. Tapi karena di DP3 ada perempuan, makanya kita gabung subcluster pelindungan perempuan dan anak agar gampang lebih koordinasi. Nah, itu dalam konteks manajemen koordinasi ya Pak gitu loh. Nah, bagaimana untuk tingkat operasi di lapangan? Operasi di lapangan itu tim yang lain makanya tidak bisa bergerak karena pada masih proses rescue gitu loh. Nah, orang rescue ini kan tidak bisa sembarangan, harus memang orang terlatih. Sementara saya juga sudah lama tidak melakukan aktivasi sertifikasi lagi kan gitu loh untuk rescue kayak gitu. Jadi tidak bisa masuk gitu. Karena memang benar-benarnya. Jadi pada saat itu yang bisa kita lakukan apa? Nah, pada saat yang kita lakukan adalah menjadi second layer, yaitu adalah ketika sudah rescue dapat, ini kan harus punya tempat. Nah, itulah fungsinya tempat itu kita yang melakukan seharusnya, jangan tim rescue lagi. Kan pasti mereka lelah, karena saya pernah melakukan rescue kemudian harus bangun tenda lagi, nyiapkan pengungsian gitu. Nah, ini yang tidak berjalan. Memang saya paham karena ilmu kebencanaan ini baru sedikit orang yang paham. Terakhir sekali itu ada proses pembelajaran itu yang terbesar itu adalah di Palu. Nah, pada saat itu saya di Palu, saya nanganin untuk di cluster LDR, kalau sekarang kita ganti lansia, disabilitas dan kelompok rentan. Nah, di sini itu yang harus kita kerja keras untuk bisa memberikan pemahaman terkait keterampilan dan pengetahuan tentang penanganan bencana. Karena kan bencana terakhir kita kan di sini di PD ya, dan itu tidak semua orang kan mendapatkan edukasi itu. Nah, itu yang paling penting. Jadi yang paling penting itu adalah
penyelaman tertunda. Kenapa ini terjadi? Itu tadi Pak. Jadi memang ada beberapa kewenangan itu yang tidak bisa berjalan dengan baik. Akibat apa? Akibat sumber daya manusianya juga sudah sedikit, kemudian tidak memiliki pengalaman dalam penanganan bencana. Akhirnya membawa mindset masing-masing. Nah, susahnya lagi di lapangan saya alami, udah tahu ini salah, tapi gimana sih Pak orang berdiskusi sama-sama tidak paham itu kan kelihatannya gimana ya Pak ya, gitu loh. Kebayang ya gitu loh. Nah, akhirnya disitulah biasanya peran saya, UNICEF dan kawan-kawan yang paham itu untuk mendudukkan. Makanya kemarin misalnya ketika kalau nggak salah itu ada relawan yang mau buka dapur umum, karena memang saya bilang kebutuhan dapur umum. Jadi sebelum diberangkatkan, kemudian saya dipanggil sama Kak Riris, itu orang Flower, Bang Beng, kita harus induction. Iya benar, sebelum berangkat mereka harus diberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip dari penanganan bencana. Nah, kita beri apa cara satu prinsipnya? Itu tentang safeguarding perlindungan anak. Jangan sampai nanti mereka ingin melakukan respon malah menjadi pelaku kekerasan. Nah, itu kita menghindari. Makanya ada safeguarding, itu kita lakukan di Taman Sari kemarin. Jadi ada beberapa relawan mahasiswa yang akan buat dapur umum yang sekarang sudah ada di lokasi di Tamiang. Itu kita lakukan safeguarding terkait dengan perlindungan anak agar mereka jangan sampai salah memperlakukan anak gitu loh. Nah, kemudian dalam konteks di pemerintahannya ya, kalau saran kita selama di rapat-rapat Satplaser itu adalah mobilisasi sumber daya apapun yang ada gitu loh. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya bisa jadi ya Pak ya, saya mungkin tidak paham dari aspek tata kelola pemerintahan, mungkin situ ada aspek politik juga karena ini kan terkait bantuan luar negeri juga. Nah, bicara luar negeri kan kewenangannya pusat. Kemudian nah yang bisa kita soroti adalah apa yang bisa kita lakukan itu adalah membantu apa yang bisa kita berikan sesuai dengan kemampuan kita. Contohnya seperti apa? Contoh kayak Bapak tadi, dengan bertanya kayak begini saja kan sebenarnya membuka orang aware. Oh, ternyata begini ya cara penanganannya ya. Ada aspek yang harus benar-benar didahulukan, diprioritaskan. Apa itu rescue? Nah, nanti contoh yang kedua Pak, yang terjadi misalnya yang kasus untuk distribusi. Jangan kasih pampers, itu kan sampah lagi begini. Nanti dululah, ini mereka butuh untuk mereka bisa nyaman dulu. Benar. Kalau ada anak bayi segala macam. Nah, kalau masalah sampah, jangan karena ada masalah langsung tidak jadi respon itu. Ya sediakan tempatnya, nanti ada tim lain relawan. Yuk relawan, kita butuh nih untuk manajemen camp yang sifatnya bersih supaya sampahnya tidak kemana-mana. Jadi itu yang dibangun. Jangan nanti istilahnya, aduh ini kan sampah lagi. Memang dalam konteks apapun itu akan menghasilkan setiap kehidupan manusia itu akan menghasilkan limbah. Tinggal limbahnya itu kita pilih mana yang bisa didaur ulang, mana yang enggak. Nah, itulah second layer selanjutnya membackup. Jadi ada relawan, oke, aku kalau gitu membantu di camp, tidak untuk distribusi tapi untuk bagaimana memastikan tempat pengungsian itu bersih dan nyaman. Misalnya toiletnya harus bagus, harus tidak jorok, kemudian laki-laki terpisah, perempuan terpisah, dan masing-masing toilet jumlahnya beda karena jumlah toilet laki-laki dengan perempuan harus lebih banyak 2 kali perempuan gitu, karena perempuan lama kan gitu. Nah, seperti itulah yang harus dilakukan. Itu hal yang simpel aja sih Pak. Sebenarnya banyak lagi yang nggak bisa saya jelaskan di sini, tapi minimal prinsip-prinsipnya itu yang tadilah, misalnya untuk memastikan rasa kemanusiaan itu dignity itu yang lebih banyak lebih kepada martabat. Jadi memastikan respon kita tuh bermartabat gitu loh. Karena yang mau kita bantu itu bukan binatang, tapi itu adalah manusia. Kemudian untuk anak, apapun yang kita lakukan itu harus memastikan kepentingan terbaik untuk anak. Dan yang paling terpenting memastikan anak berada di wilayah yang aman, walaupun dia terpisah dari keluarga. Nah, untuk kawan-kawan yang bisa dilakukan oleh sederhana adalah coba kita kekurangan data terkait berapa anak yang menjadi yatim, berapa anak yang menjadi yatim piatu, dan berapa anak yang terpisah dengan keluarga. Dan ini penting, kita akan dapat data ini untuk proses langkah selanjutnya di rehab rekon seperti itu. Kan ada sampai yang bilang bahwasannya kalau di camp pengungsian itu kalau semuanya sudah responsif gender, maka itu ya udah terbaik sebenarnya. Betul. Nah, karena memang semua itu kan dari hal-hal yang memang ada kesempatan pada saat di camp itu, Bang. Betul. Ini yang menakutkan gitu. Betul. Ya. Dan ini juga menarik, ada pertanyaan yang masuk juga di
di WhatsApp JTFM. Ini juga Ibu Anita sebagai ibu rumah tangga. Bang, kenapa kondisi bencana itu dampaknya tidak terlalu terlihat kalau anak jadi korban? Padahal pelecehan terhadap anak justru lebih tinggi pada saat kondisi di bencana itu, Bang. Nah, apakah ini akan terus terjadi atau bagaimana caranya biar ini tidak terjadi lagi pada saat kita nanti ada bencana? Ya minta-minta jangan ada bencana lagi nih, Bang. Ya kayak kita bilang tadi, Bang Bembeng kan. Iya. Karena kondisinya ya, kondisi Benar. masyarakat kita memang bahkan kemarin baru-baru seminggu kejadian kita kan dapat berita juga tuh Ada ya, pelecehan pelecehan, juga, pelecehan, iya betul. kan. Nah, artinya apa ya, kita baca berbagai komen ya, hujatan dari masyarakat. Ini udah dikasih bencana nggak sadar segala macam gitu ya. Ini kan salah satu bentuk luapan ya. Iya. Luapan masyarakat menganggap bahwa segininya udah bencana tapi tidak ada perubahan gitu. Nah, mungkin hal yang paling penting sebagai ibu rumah tangga, apalagi nih seorang ibu ya yang menanyakan ini bagaimana biar meminimalisir pelecehan ini. Apakah anak memang harus berada di camp keluarganya terus, nggak perlu harus ikut kegiatan-kegiatan yang ada di camp gitu ya? Atau seperti apa baiknya nih, Bang Bembeng? Ya, jadi kalau untuk pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa ya, jadi ada reflektif pertanyaan mengkomparasi antara situasi normal sama kebencanaan, dan di mana-mana itu tetap terjadi karena yang di normal saja kerentanan itu tinggi sehingga anak juga menjadi korban. Ya kalau kita lihat ya tahun ini ya meningkat, tapi bukan berarti meningkat itu bagus, tapi minimal ada aspek positif bahwasanya sudah speak up lah ya semua keluarga, semua anak dan semua perempuan untuk bisa mengadu ya, beli laporan terkait dengan kekerasan baik di rumah tangga, kemudian baik di lingkungan dan di tempat pengungsian seperti itu. Tapi saat ini yang perlu kita pastikan itu adalah jadi ada, kalau di kita tuh ada kerangka perlindungan tuh, ada rangka namanya disebut dengan pencegahan dan perlindungan. Nah, pencegahan ini yang biasanya dilakukan oleh kawan-kawan kita di DP3A itu biasanya kabitnya itu Bu Amrina, kemudian bekerja sama dengan teman-teman CSO itu biasanya melakukan penguatan di tingkat gampung terkait dengan bagaimana menjadi pelopor dan pelapor kan gitu ya. Kalau bahasa programnya itu 2P lah seperti itu. Nah, terakhir kita melakukannya misalnya tingkat gampung, bagaimana kader-kader dan orang tua yang ada di gampung itu kita kuatkan bagaimana cara melakukan perlindungan. Misalnya bagaimana itu? Hal yang paling sederhana yang dilakukan tuh biasanya di level-level parenting gitu loh. Bagaimana menjadi orang tua yang baik dan ramah terhadap anak gitu loh. Positif disiplin. Karena biasanya kekerasan itu Bapak Ibu itu 80% sampai 90% adalah orang terdekat. Siapa orang terdekat yang paling banyak? Bapak. Orang-orang yang memang selama ini menyayangi kita, melindungi kita. Siapa lagi? Paman, adik, abang, macam lah gitu Bu. Jadi itu yang jadi jangan kira kita orang terdekat menjadi pelindung, enggak. Orang terdekat juga sangat berpotensi untuk menjadi pelaku. Kenapa masalahnya? Masalahnya karena kalau kita lihat itu akibat ada persoalan di masalah suami istri. Kemudian ada persoalan ekonomi. Jadi yang menjadi sasaran tuh anaknya. Nah, ini yang terjadi saya khawatirkan juga nanti di kebencanaan. Ini kan tingkat stres tinggi. Karena apa? Sudah hampir 2 minggu itu kehidupan tidak pasti gitu loh. Jangankan mereka. Kota Banda Aceh, Nagan Raya drop aja mati listrik. Ini udah mulai out-outan, udah mulai, kalau bahasanya apa ya, senggol bacok nih. Mandi nggak bisa, kemudian mau MCK juga lari sana lari sini, masjid juga udah dikunci, kalau ya kan dia bukanya kalau lagi jam-jam aja, karena saya ngalamin juga. Jadi gimana itu luar biasanya stres. Nah, kalau yang tidak tangguh, tidak resilient, ini akan menjadi sulit. Kemudian pertanyaan terakhirnya itu adalah apa sih hal-hal yang bisa kita lakukan selanjutnya? Ya pastikan aja Bapak Ibu, kita mulai dari kita untuk bisa memberikan perlindungan dan bagaimana si anak tadi bukan berarti di pengungsian. Saya kemarin waktu di tanggal 27 itu Bu menyarankan, ada tuh slide saya yang terakhir, pengungsian bukan solusi utama, dia adalah solusi terakhir. Tempat yang terbaik adalah tempatnya di lingkungan
tetap orang tua. Jadi kalau ada keluarganya, mendingan dia di rumah keluarganya, jangan ditaruh di pengungsian seperti itu. Jadi kalau di kita tuh ada apa ya disebut dengan alternatif foster care. Jadi pola pengasuhan alternatif gitu. Jadi kalau nggak ada keluarga inti, keluarga bapak atau keluarga ibu, kemudian kalau tidak ada nanti baru mungkin nanti kita akan titipkan di panti untuk sementara daripada di pengungsian kan gitu karena lebih nyaman dia di luar itu gitu. Tapi itu pilihan terakhir ya karena ada step-stepnya gitu. Tidak bisa langsung dia ke panti langsung gitu loh atau ke shelter langsung gitu. Tapi kalau bisa ya carilah keluarga-keluarga orang tuanya yang tidak kena bencana. Kayak Tamiang itu kan begitu tuh, ada yang tidak kena di BNI itu, kemudian dia dititipkan di salah satu datonya, kepala kecil di situ untuk bisa tinggal. Jadi tidak harus di camp seperti itu. Iya, dan hal ini juga ternyata banyak loh Bang Bembeng yang tertarik ya untuk bertanya. Juga ada Farah di Pagar Air. Jika melihat kekerasan terhadap anak ya, tapi ini tidak mesti harus di kondisi bencana. Tapi misalnya di kehidupan kita, ada masyarakat itu enggan lapor atau malas ikut campur karena menganggap ini kan rumah tangga orang lain ya. Nah justru ini nggak enak kalau ikut campur. Solusinya gimana? Sementara kita tetangga nggak sanggup melihat kekerasan itu ada. Nah ini Bang sebelum ke Abang nih gitu ya. Sebenarnya juga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu kan juga ada UPTD ya. Iya, UPTD PPA. Ya. Dan UPTD PPA ini adalah salah satu tempat di mana sebenarnya siapapun boleh lapor. Karena yang lapor ini juga aman. Nggak akan dikasih tahu. Ini tetangga kamu loh yang telepon ke sini enggak. Gitu ya. Jadi sebenarnya kita memang harus melapor. Jadi jangan berpikir bahwa kita terlalu ikut campur. Enggak, silakan melapor. Mungkin untuk Anda rekan Jati saya bisa memberi hotline ya. Ada nggak salah nomornya? Ada di 0811 6808 875 ya. Atau Anda juga boleh disapa Sahabat Perempuan dan Anak di 129. Dan juga bisa WhatsApp di 0811 1129 129. Nah, ini sebenarnya memang menjadi dilema sebagai masyarakat ya Pak Bembeng. Kadang kan kita sering ya menegur itu dianggap kita ikut campur gitu betul. Atau kadang kita bilang jangan gitu. Ya kan karena belum punya anak aja. Benar. Udah sensi duluan gitu kan. Betul. Jadi serba salah gitu. Nah, paling tidak rekan Jati ya dan juga Anda pendengar Anda bisa melakukan beberapa hal kecil lah ya. Dengan menanyakan ini kan artinya sudah juga mulai peduli gitu ya. Iya betul. Karena memang kita juga tidak menginginkan sebenarnya kekerasan ini bertambah karena kita pengennya berkurang betul gitu. Cuman banyak yang bilang seperti fenomena gunung es gitu ya. Dan ini mulai dari sini Anda boleh melaporkan Jati. Jadi dari UPTD PPA tidak akan membocorkan confidential itu. Iya, siapa yang melapor gitu ya. Dan juga ada yang bertanya nih di kesempatan siang hari ini ya. Dan ini mungkin juga sudah kita jawab tadi ya Mbak Memeng terkait ini Teku di Lambaro. Sejauh ini peran kami sebagai masyarakat agar bisa mengurangi kekerasan terhadap anak apa ya gitu. Peran kami untuk mengurangi ini apa? Nah ini juga salah satu kiat dari kekhawatiran kita ya. Iya betul. Sudah mulai nih masyarakat mau gitu. Tadi mungkin juga Mbak Memeng juga sudah menjawab rekan Jati dan juga untuk Anda tadi silakan melapor, silakan menegur kalau melihat bentuk kekerasan gitu ya. Nah, Mbak Memeng balik pada AMPK yang kita tahu bahwa ada regulasi dan kemudian 15 kategori anak AMPK ini kan artinya tidak bisa semuanya kita lakukan dalam plek ketiplek gitu ya. Iya betul. Karena satu kasus aja dengan anak dalam situasi darurat bencana inilah nih berkepanjangan kan. Pasti. Karena nggak mungkin hari ini selesai. Aduh ampun. Ini aja udah 17 hari ya. 17 hari. Tanggal 25 ini. Kita pun juga udah mendengar berbagai keluhan, kita udah melihat gitu ya. Dan kita berharapnya kan dengan hadirnya stakeholder, kemudian hadirnya pekerja sosial, teman-teman kita yang ada di lapangan, ini kan bisa mengurangi kekhawatiran atau bahkan juga kecemasan dari
ya ibu-ibu yang merasakan dampak dari bencana. Oh, Kita kan pasti. berharap itu kan. Nah, Mbak Memeng sendiri nih sebagai laki-laki kan kadang ya kita menganggap bahwa bencana itu kita berpikir yang mikirin rumah udah hancur ini bersihin gimana itu kan lebih ke ibu-ibu ya. Memang betul. Kita ya kan. Iya, memang betul. Kan udah merawat dia. Iya, apalagi di kondisi mati Naluri. listrik nih, Iya, Mbak naluri. Memeng ya. Gak usah jauh-jauh nih kita merasakan di tempat bencana. Kita merasakan di kita aja nih. Udah listrik mati berhari-hari, yang diingat aduh kain cucian gitu ya. Betul. Belum lagi nanti setrikaannya, ini belum lagi pokoknya macam model yang diingat gitu. Iya. Belum lagi seperti gas yang memang saat ini juga sangat langka gitu ya. Dan ini kan menjadi apa ya? Semuanya tuh menjadi masalah dan urgent yang harus dipenuhi sebenarnya gitu. Nah, ada yang bilang tuh laki-laki kayaknya nggak mikir ke situ. Berasa banget laki-laki nggak punya perasaan gitu ya. Tapi kan sebenarnya enggak. Iya, Gitu iya. ya. Nah, sebagai seorang ayah gitu ya, sebagai juga yang saat ini bermitra kemudian mengambil kebijakan segala macam, mungkin bisa dibagi nih informasi ini Bang Bembeng. Pola pikir yang seperti apa sebenarnya untuk menciptakan bahwa tidak perlu terlalu panik misalnya. Nah, karena ini juga menyangkut pertanyaan dari satu ya, dan ini pertanyaannya bonus sekali menurut saya. Karena yang terlihat panik itu selalu perempuan. Paham. Ya, laki-laki kayaknya enggak. Walaupun sebenarnya laki-laki mungkin panik tapi nggak kelihatan gitu ya, nggak mondar-mandir Iya, gitu ya. iya. Nah, kenapa bisa gitu Pak Memeng? Emang dibungkus begitu ya? Itulah hebatnya Allah tuh ya, memberikan dua manusia yang saling melengkapi. Sebenarnya tidak ada sempurna. Jadi yang perlu kita pahamin dulu adalah memahami hakikat dasar manusia itu adalah saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan. Karena banyak yang menyalahpahamkan terkait dengan isu-isu gender. Bias gender nih begini Iya, nih. iya benar. Aduh, nantilah kita bicaranya panjang itu dulu lah ya, karena saya tidak membahas itu terlalu banyak karena memang tidak menjadi hal prioritas saat ini. Jadi hal yang prioritas itu adalah memahami misalnya begini. Yang pertama adalah persepsi itu dasarnya itu seringnya tidak objektif. Jadi persepsi itu bukan objektif dari apa ya, bukan fakta yang kita dapat. Jadi Bapak Ibu, pertama jangan terlalu terpengaruh dengan persepsi orang. Kan mungkin sudah pernah dengar ya, ada seorang bapak dan anak naik keledai memasuki desa, tapi si anaknya yang naik keledai. Desa pertama dilewatin ngomong, "Loh bapaknya ini dasar nggak sayang anak." Anaknya dasar tidak sayang bapak karena dia naik keledai dah. Digantilah, masuk ke desa selanjutnya. Bapaknya yang naik, anaknya yang turun. Lah dasar ini si bapak nggak sayang sama anaknya, dia yang naik di atas keledai, anaknya yang dibawa. Nah, begitu seterusnya sampai akhirnya suatu saat ya udahlah nggak kita naikin keledai. Jadi keledainya itu diangon gitu aja, ditarik masuk desa terakhir. Apa yang desa terakhir bilang? Wah ini bapak anak sama bodohnya ini. Sudah tahu ada keledai bukannya dinaikin. Nah, jadi begitulah Bu. Jadi Bapak Ibu, jadi kita jangan gampang terpengaruh dengan penilaian orang. Nah, biasanya itu orang terpengaruh dengan penilaian orang karena aspek dari media sosial butuh validasi. Jadi kita akhirnya dikontrol sama orang. Nah, yang kontrol itu adalah kita. Jadi ada hal yang tidak bisa kita kontrol dan ada hal yang bisa kita kontrol. Fokuslah kepada hal-hal apa yang bisa kita kontrol saja. Gitu loh. Yang nggak bisa kita kontrol serahkan sama Allah. Contoh misalnya, banyak kan berseliweran itulah Aceh berbanyak dosa nih begini. Jadi siapa yang tahu ini ujian dan dekat? Allah yang tahu. Contoh misalnya, emang Nabi Muhammad banyak dosa sehingga dikasih ujian. Padahal sudah dijamin masuk surga. Tapi ujiannya kan banyak. Apakah harus berdosa? Kan enggak juga. Iya kan? Wah Aceh banyak dosa ini sehingga dikasih bencana terus gitu-gitu. Nah, itu biarkan saja Bapak Ibu, kita fokus terhadap hal-hal yang manfaat, apa yang bisa kita ambil dari semua yang ada. Jadi kita balik tuh, stres itu akan menjadi positif, menjadi eustress kalau energinya itu kita gunakan untuk hal positif. Jadi setiap gelombang aspek psikologis yang ada itu menghasilkan energi di dalam tubuh. Nah, itulah yang kita gunakan untuk kita bangkit dari keterpurukan dari kebencanaan ini. Nah, terkait dengan misalnya melapor, itu menjadi penting karena memang
kekerasan itu adalah bukan delik pidana aduan gitu. Dia ada delik pidana umum. Jadi siapapun bisa melaporkan, dan benar yang dikatakan Kak Putri, kita saat ini membangun kemampuan-kemampuan masyarakat untuk melakukan deteksi dini terkait dengan kekerasan yang ada di lingkungan kita. Apa itu deteksi dini? Jadi sebelum kejadian kita sudah bisa melihat ini potensi kekerasan di kampung ini berapa persen. Caranya bagaimana? Cek saja Bapak Ibu, berapa anak yang tidak bersekolah dan berapa anak yang tidak terfasilitasi waktu luangnya dengan baik, atau banyak main game, atau banyak dia berkumpul-kumpul tanpa ada kegiatan yang rutin, kemudian ada tinggal sama neneknya, berapa orang yang mendapatkan bantuan-bantuan sosial, karena orang bantuan sosial itu kan kelompok rentan, makanya dikasih bantuan sosial supaya tidak rentan. Nah itu juga penting. Nah deteksi dini itu kita lihat, oh berarti kampung kita ini dengan kondisi ekonomi kayak begini, dengan pola pengasuhan dan relasi sosial yang ternyata tidak baik lagi, banyak misalnya biasanya kan banyak ini tuh, banyak pendatang sehingga satu sama lain tidak saling kenal. Nah kalau satu desa itu, satu kampung itu saling kenal, kan bisa saling ngingetin biasanya tuh. Kalau kita kan dulu saya salah itu ya bisa diingetin loh sama sebelah gitu. Karena apa? Rekatan sosialnya itu masih kuat. Jadi itulah deteksi dini. Jadi kalau itu sudah bisa, coba diskusi dengan pihak GECI atau pihak program apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama untuk membangun suatu masyarakat yang saling guyup rukun dengan yang lain. Aceh itu sangat terkenal dengan budayanya yang luar biasa. Balik lagi lah ke nilai-nilai leluhur kita, balik lagi lah ke nilai-nilai kekhususan dan kekhasan kita. Insya Allah Aceh luar biasa kok. Karena saya orang luar kan, saya bisa melihat dari mana potensi itu sangat-sangat luar. Makanya saya punya optimisme bahwasanya kalau kita kembali lagi ke nilai-nilai ajaran budaya kita, bahwasanya kita itu semua saling mendukung, saling membackup, tidak ada lagi jarak di antara kita gitu kan. Ini insya Allah lah kekhususan dan kekhasan Aceh itu adalah kekuatan. Kenapa ada dua kata itu? Karena itu adalah salah satu sumber daya kita yang tidak ternilai, yang dari turun temurun telah diberikan kepada kita gitu. Jadi bukan hanya sekedar jargon, Aceh punya kekhususan, Aceh punya kekhasan gitu ya. Itu bukan. Itu punya rasionalitas dan punya buktinya sendiri, dan itu memang benar-benar ada. Jadi gunakanlah itu gitu. Dan ini balik lagi pada pola pikir kita ya Bang. Betul. Ya jadi kalau memang kita tidak mau terdistrak sama yang lain, ya kita memang harus mikir. Betul. Harus difilter lah dari segala informasi yang kita terima gitu ya. Untuk closing statement kita nih Bang Bembeng. Sebelum closing, boleh nggak aku nyambahkan satu informasi penting itu lupa tadi? Boleh, apa tuh? Jadi hasil risetnya Bu, kenapa sekarang kita agak susah berpikir logis? Kenapa? Karena banyak dari kita ini adalah terkendala mengalami masalah-masalah stres tingkat tinggi zaman konflik, kemudian tsunami dan banyak konflik-konflik sosial yang lainnya, sehingga ada hardware, ada hal satu organ tubuh kita yang sering berfungsi yang terlalu overload, tidak melebihi kapasitasnya, tuh amigdala kita. Amigdala ini kan sesuatu hal yang sifatnya naluriah untuk modenya itu survive, lawan atau pergi nih kan gitu kan, atau gitu. Nah ini yang akhirnya yang banyak berfungsi, sehingga agak sulit kita berpikir kritis, agak sulit kita berpikir sistematis seperti itu, sehingga kita seringnya panik. Nah, karena apa? Vertical cortex kita itu tidak pernah terlatih. Karena yang bayangin 30 tahun ini on terus ini amigdala kita gitu loh. Nah itu yang akhirnya melemahkan daya pikir kita yang di depan kening kita itu gitu. Nah, karena saya lihat kenapa banyak respon impulsif, spontan gitu loh. Meledak-meledak gitu loh, gitu. Nanti kalau nggak senang dikit, senangnya konflik, nggak senang sedikit. Bukan cara bagaimana kita duduk membicarakan dengan baik. Itu jarang sekali saya lihat gitu loh. Nah, mungkin itulah yang menjadi hal yang paling yang menjadi perhatian saya untuk bisa kita saling respect, karena social engineeringnya itu adalah
membangun respect satu dengan yang lain, itu akan bisa sembuh seperti itu. Iya, karena lebih gampang meledak-meletup ya Bang. Karena kalau nggak meledak-meletup kadang mungkin nggak selesai. Ya Gitu karena Itu itulah, tadi, iya. on terus dia gitu. Karena amigdala tuh on Iya. terus, dia butuh pelampiasan begitu gitu. Prefrontal cortex kita tidak dilatih untuk berpikir ini tidak boleh, harusnya begini, jika begini maka begini, harusnya begitu kan gitu berpikir. Dan makanya kan dalam Islam kan tabayun dulu. Iya betul. Iya kan? Amigdala mana mau tabayun. Nah, Mbak Memeng untuk closing statement kita sebagai mitra dari DP3A juga gitu Iya. ya. Dan semua orang pasti tahu lah UNICEF gitu. Dari mana? Oh ini UNICEF. Bantuannya dari mana UNICEF? Siapa yang ngasih psikososial ke anak-anak segala macam UNICEF gitu ya. Apa harapan Bang Memeng untuk Aceh tentunya ya, untuk anak-anak Aceh ke depan? Karena nah pertanyaan ini tuh macam dejavu tuh nggak Bang? Dulu tuh pernah menanyakan ini dengan teman-teman Save the Children juga, UNICEF juga, terkait apa harapannya untuk anak Aceh dengan kondisi bencana tsunami pada saat itu. Nah saat ini dengan kita ada bencana lagi gitu kan, apa harapannya? Dan pasti semuanya berharap bahwa kita jangan ada bencana, pasti itu gitu ya. Tapi bagaimana ini apalagi ini ada anak-anak yang sudah libur ujian sedang mendengarkan Jati FM gitu ya. Apa sih harapan Bang Memeng juga dari teman-teman UNICEF juga untuk anak-anak Aceh, dan mungkin apa yang harus anak-anak bisa lakukan untuk istilahnya mental dia gitu lah, agar dia tuh lebih menjalani hari-hari itu lebih happy gitu ya, mengingat bahwa meskipun aku ada dalam kondisi bencana tapi aku bisa lewati ini. Iya. Gitu, silakan Bang Memeng. Jadi biar sama dengan apa yang sedang dikampanyekan terkait ekologi. Jadi yang paling penting adalah tidak hanya ekologi hutan, alam yang perlu kita selaraskan, tapi ekosistem perlindungan anak juga harus kita kuatkan secara bersama-sama. Siapa mereka yang lebih terdepan? Itu adalah masyarakat, khususnya adalah kita sebagai orang tua, orang yang terdekat dengan anak, harus juga menjadi harapan dan pelindung untuk anak-anak kita ke depan. Setiap orang berpikir seperti ini, insya Allah semua akan bisa gampang, tetap bisa terwujudkan gitu loh. Sehingga nanti mudah-mudahan ini adalah proses kita untuk membangun ekosistem perlindungan yang lebih baik lagi ke depan, sehingga anak-anak bisa dapat tumbuh kembang secara maksimal dan bisa menjadi orang dan menjadi manusia yang kita cita-citakan secara bersama, adalah manusia seutuhnya yang bermanfaat bagi orang lain juga, itu sih. Iya, semoga Bang Memeng nggak bosen-bosen lah ya main ke Aceh gitu Iya, ya. tapi saya minta izin karena sudah harus dideploy lagi ke Sumut. Kapan memang mau ini Bang? Mungkin nanti ini kan akan berangkat mungkin Rabu, karena saya harus mengaktifasi lagi subcluster yang ada di Sumatera Utara karena belum ada. Jadi Aceh ini termasuk yang tercepat ya mendapat penghargaan lah, bahwasanya terbentuknya subcluster, koordinasi sudah mulai ada, kemudian beberapa CSO sudah melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan, kemudian saling informasi, kemudian saya juga tidak bisa turun langsung karena memang belum kami dari UNICEF belum ada lampu hijau dari Pak Presiden, jadi belum bisa jalan, jadi hanya bisa memberikan technical asistensi. Jadi buat Bapak Ibu juga yang tertarik untuk penguatan perlindungan anak berbasis masyarakat, silakan saja. Saya dengan senang hati, Kak Putri tahu banget ini kalau diminta untuk ngasih pelatihan cepatnya luar biasa. Ayo kita datang gitu loh, nggak perlu dibayar gitu kan gitu. Kita coba buat 5 orang, 6 orang pasti akan. Kenapa Memeng yang bayar kita gitu ya? Iya benar. Ada gitu. Dan ya ini menjadi apa ya, terus terang juga karena memang selama ini segala komunikasi terkait subcluster, kemudian hal-hal yang lain kita bahas gitu Bang Memeng ya, kan kita merasa nih udah ada feel nih, udah dapat nih bener, tiba-tiba timnya gitu ya, ditinggal lagi sayang-sayangnya istilahnya gitu ya. Tapi rekan Jati itu ya, kayak kata orang ya Bang, ada yang datang ada yang pergi. Iya. Dan kita berharap meskipun nanti diganti nih orangnya gitu ya,
Tapi kita tetap masih bisa bermitra nih Bang Iya, Bembeng. pasti ya, Iya insya kan? Allah. Karena saya akan masih ada tetap di grup dan seperti biasa kita bisa juga jarak jauh nanti untuk saling diskusi, beri pelatihan segala macam gitu loh. Jadi kalau nggak bisa via ngobrol kayak gini nih, bisa ada banyak cara. Bisa Ada via banyak cara, Zoom, via telepon bener, gitu ya. bener. Nah, untuk Anda rekan jadi terima kasih yang sudah mendengarkan kami membahas terkait AMPK hari ini dan juga kategori bencana tentunya, dan beberapa pertanyaan yang masuk sudah kita baca. Terima kasih juga untuk Anda rekan Jati. Nah, ini kalau ada yang nanya nomor HP Bang Bembeng kayaknya nanti aja gitu Nanti ya. aja. Nomor rekening ada mau nggak gitu ya Bang? Iya ya, atau nanti ikutin aja di subcluster biar nanti saya berharap nanti yang mendengar ini juga menjadi pelopor dan pelapor, kalau bisa belajar ilmunya. Insya Allah ini sangat berguna bagi teman-teman, tidak hanya untuk keluarga sendiri tapi untuk ke depan juga luar biasa. Dan untuk Anda rekan Jati ingat ya, Bang Bembeng tidak menutup pintu gitu Iya ya. betul. Kalau ada mau nanti misalnya buat pelatihan Zoom, Bang Beng kami undang ya jadi pembicara. Udah Gas gitu. gas gitu kan. Serius bener, tanya Kak Putri ini. Iya, walaupun gas kosong nih. Untuk Anda rekan Jati, terima kasih yang sudah mendengarkan Jati FM. Saya Putri dan juga Bang Bembeng kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam jumpa. warahmatullahi wabarakatuh.